Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim, iftah lana futuhal 'arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Seperti biasa, sebelum kita mulai pengajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama yang lainnya yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyati as-sahal wal jamal fi kulli al-umur ad-diniyah wad dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamam al-'inayah ila hadrat an-nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li ustadina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi wa ila ruhi Syekh Said Sabiq wa ila ruhi Syekh Sayyid Muhammad Al-Ali bin Malik Al-Hasani wa ila ruhi Syekh عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita pembahasan kita tentang anjuran atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang anjuran atau kewajiban membayar zakat. Kemudian yang selanjutnya at-tarhib min man'iha, ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Kemarin sudah kita bahas dua ayat. Yang pertama surah At-Taubah ayat 34 dan 35 dan surah Ali Imran ayat 180. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi kanzin, tidaklah dari orang yang punya harta yang wajib dizakati. Jadi kanzun di sini maknanya malun wajabat fihi zakah, yaitu harta yang wajib dizakati. Artinya sudah sampai nisab zakat. Jadi orang yang punya banyak harta, hartanya itu sudah sampai nisab zakat. La yuaddi zakatahu, tetapi dia tidak mau menunaikan zakatnya. Artinya pelit nih. Beberapa hari yang lalu saya ada download kitab judulnya Al-Bukhala. Ada dua ulama yang ngarang kitab ini. Pertama Syekh Abu Bakar Ahmad bin Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi, atau dikenal dengan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi.
Beliau mengarang kitab juga judulnya Al-Bukhala. Ada juga kitab satunya lagi judulnya sama, Al-Bukhala juga. Pengarangnya berbeda. Pengarangnya Syekh Utsman bin Bahar Al-Jahiz. Kitabnya sama tapi isinya beda. Ada saya baca dalam kitab Al-Bukhala yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Bahar Al-Jahiz. Tahu Pak arti Al-Bukhala ada? Al-Bukhala itu artinya orang-orang yang kikir. Jadi dalam kitab itu isinya ceritanya tentang orang yang kikir. Halamannya 500 halaman. Jadi ceritanya orang yang pelit kalau di dalam itu. Orang pelit dari kampung itu, orang pelit dari dusun itu, orang pelit dari kota itu. Itu ada dalam kitab Al-Bukhala ada. Cuman alhamdulillah tidak ditemukan nama saya di situ. Kalau sempat ditemukan nama saya di situ bahaya juga. Jadi dalam kitab Al-Bukhala ini ada kisah orang pelit. Orang pelit nak ngaji. Jadi pengen ngaji. Masuk ke pengajian. Ketika di pengajian itu sang kiai mengatakan bahwa kalau makan itu baca bismillah, setan lari. Kalau makan tak baca bismillah, setan ikut makan. Itu ada hadisnya. Maka karena orang pelit sampai ke rumah dengar kiai itu tadi ngomong, aku nak ngerjokan setan loh. Jadi setan itu nak dikerjokan, nak dikerjoi. Jadi ketika makan sagon tahu gak? Tahu tak kan? Ketika makan sagon dia dah ada baca bismillah, langsung makan. Jadi dah ada baca bismillah. Artinya apa? Menurut orang bakhil itu, orang kikir itu nyebut, itu setan milu makan dengan aku. Tapi ketika minum dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata dia? Hasolah kau setan, makanlah kau sagon tu, tapi kau dah minum, mengkeleklah kau. Ini cerita dari Syekh Utsman bin Thabit Al-Jahiz. Jadi itu tentang kisah-kisah orang-orang bakhil, anekdot sebenarnya. Kisah-kisah orang lucu, orang-orang yang bakhil. Jadi memang dari dulu memang ada. Memang di Mekah Madinah itu memang agak susah cari orang yang pelit. Makanya ditulis kitab judulnya Al-Bukhala, dicari. Kisah-kisah dikumpulkan, dibukukan dalam satu kitab judulnya Al-Bukhala. Memang ada dari dulu. Jadi kalau ada sampai sekarang ada orang yang pelit, memang kisah-kisah itu sudah ada dari dulu. Ma min sahibi kanzin, orang yang punya banyak harta yang wajib dizakati, la yuaddi zakatahu, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya. Apa ancamannya? Illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, melainkan harta itu nanti akan dipanaskan di dalam neraka jahannam. Fayuj'ala safaih, kemudian harta itu dipotong-potong seperti papan. Jadi rato harta itu mungkin kalau digabungkan mungkin macam tempe dah bukan? Ada kedelai di situ kan dipotong. Mungkin seperti itu. Jadi dipotong seperti papan lebar. Apa gunanya? Fatukwa biha jambahu wa jabhatuhu. Yang harta itu sesudah dipanaskan, sesudah dipotong-potong seperti papan, itu disetrika di mana? Jambahu, lambungnya. Wa jabhatuhu, jidatnya. Nah, itu disetrika dengan harta itu. Hatta yahkumallahu baina ibadih, sampai Allah menghukum hambanya fi yaumin, pada hari kiamat. Berapa kadar lamanya hari kiamat itu ketika disiksa itu? Kata Rasulullah, kana miqdaruhu 50 alfasanah, yang kadar lamanya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun di akhirat. Dan 50.000 tahun sikau. Kalau kita hidup misalnya 50.000 tahun kita hidup, kita macam mana rupanya? Tapi di sana di akhirat tidak akan ada berhenti. Maka kehidupan itu adalah khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita punya harta, jangan sampai kita tahan tidak mau mengeluarkan zakat, maka itu yang kita dapatkan.
Thumma yara sabiluhu, kemudian setelah itu baru ditunjukkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah ke neraka, apakah ke surga ataukah ke neraka. Jadi banyak proses-proses kita itu. Memang alam kita ini banyak, alam roh, alam rahim, kemudian alam dunia. Kemudian setelah alam dunia baru masuk kubur. Kemudian nanti hari kebangkitan dan seterusnya seperti itu. Terakhir baru al-jannah wan nar, surga dan neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ma min sahibi iblin, tidaklah orang yang punya banyak unta, yang untanya itu sudah wajib zakat. Zakat unta minimal 5. Kalau sudah punya 5 unta, maka zakatnya wajib zakat 1 ekor kambing. Saya tak punya unta. Kalaupun ada unta, tak ada hidup sih kau. Karena unta itu biasanya di padang pasir. Seorang yang punya unta la yuaddi zakat, la yuaddi zakataha, tapi tidak mau menunaikan zakat untanya. Apa yang didapatkan? Illa butihalaha biqa'i qarqarin ka'awfarin, melainkan dibentangkan di tanah yang luas unta-unta itu sebanyak mungkin. Ibarat kalau seandainya dibentang ke lapang bola, sepenuh lapang bola tuh dibentangkan untuk apa gunanya? Maka tastannu alaihi, yang gunanya unta itu berlari nginjak orang yang tak mau bayar zakat unta itu, diinjak. Nah, diinjak macam-macam anu rasoi. Kalau nak nyoba diinjak, coba kita diinjak, jawi nginjak gitu, sapi nginjak gitu, korbo nginjak gitu, apa rasanya? Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Kullama madha alaihi ukhraha, setiap dari ujung yang terakhir itu selesai melewatinya, ruddat alaihi aulaha, maka balik lagi ujung yang pertama. Seperti itulah terus. Mela ibarat unta itu dari nomor 1 sampai nomor 100. Nomor 100 sudah selesai, nomor 1 balik lagi ninjak. Terus seperti itu. Hatta yahkumallahu baina ibadih, sampai Allah memberikan hukuman kepada hambanya fi yaumin, yang pada hari kiamat, kana miqdaruhu 50 alf sanah, yang kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi zakat itu bukan main-main. Dulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, jadi orang-orang ini banyak berpendapat bahwa zakat itu cuma ada masa Rasulullah. Jadi zakat itu tidak ada lagi di masa Abu Bakar. Ketika Khalifah Abu Bakar naik, maka sebagian kaum yang menolak Khalifah Abu Bakar, yang menolak mau bayar zakat, maka dia tidak mau bayar zakat. Karena mereka menganggap bahwa zakat itu hanya ada pada masa Rasulullah, tidak ada pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Maka terjadilah perang antara Khalifah Abu Bakar dengan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi orang dulu diperangi. Jadi kalau sampai sekarang ada orang marah-marah ketika ditagih diambil zakatnya, itu sudah ada zaman dulu. Maka Al-Quran berbunyi, surah At-Taubah, khudh min amwalihim, ambil sebagian harta mereka itu sedekatan, sebagai zakat. Jadi yang disuruh itu bukan magi, tapi apa? Ngambil. Maka ada amil zakat. Apa tujuan amil zakat? Ngambil harta zakat. Tsumma yara sabilahu, kemudian baru ditunjukkan jalannya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Apakah jalannya itu ke surga ataukah jalannya ke neraka? Jadi balik ke cerita kitab Al-Bukhala tadi, ada juga orang yang di rumahnya itu ada juga salah satu kampung namanya Madinatul Bukhala. Kampungnya orang bakhil, kotanya orang bakhil. Jadi sekampung tuh pelit kalau hebat loh. Bahkan dusun kita kok, orangnya dari RT 1 kok sampai RT sebelah tuh pelit kalau. Jadi ada pelit
Kira-kira ada tak orang yang nak berkawan dengan orang pelit tu? Susah nyari ya. Orang pelitnya nak dengan kawan orang pelit. Ya tak? Apalagi orang yang ada pelit. Jadi ketika itu ada seseorang lewat di Madinatul Bukhala itu, di kota orang bakhil itu lewat. Dia tahu kalau kotanya orang-orang bakhil. Sampai di Madinatul Bukhala, dia kehausan. Berpikir macam mana caranya minta air. Persediaan sudah habis. Akhirnya diketok pintunya sekot orang. Tok 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 tok. Tidak ada sekot pun yang buka pintu. Sekampung tu ngetok pintu minta air, tidak ada yang buka. Akhirnya adalah di paling ujung rumahnya diketok pintu. Ketika diketok pintu, dibukalah pintu, ternyata seorang gadis. Maka ketika itu orang yang sedang dalam perjalanan ini mengatakan kepada si gadis, "Wahai engkau, bolehkah aku meminta sedikit air untuk menghilangkan rasa haus yang ada di kerongkonganku?" Kemudian si gadis ini masuk ke dalam rumahnya, ngambil susu sepada teko besar tu, dibawanya ke orang ikut tadi. Akhirnya diminumlah oleh orang ikut, habis seteko besar tu, habis saking hausnya. Setelah minum, dia mengatakan, berarti penafsiran aku salah. Dari kemarin aku menafsirkan orang yang ada di tempat di kampung galau pelit. Tapi ternyata di antara itu ada juga orang yang baik, yaitu engkau wahai si gadis. Kata orang yang tadi. Apa kata si gadis? Sebenarnya keluarga kami juga pelit galau, kata si gadis itu. Lalu mengapa engkau berikan air kepadaku? Aku berikan air kepadamu itu karena malam tadi dalam teko masuk tikus. Kalau udah ada gara-gara itu, aku dan nak bagi kau bedo lain itu. Kalau dah ada masuk tikus ke dalam teko kau, aku juga tak ada bagi kau. Bedo pelitnya. Ini kisah orang pelit itu luar biasa. Kita na'udzubillah, itu terhindar dari penyakit itu. Ma min sahibi ghanamin. Tidaklah orang yang punya banyak kambing. Kambingnya banyak. Dia sudah sampai nisabnya 40, minimal 40 kambing. La yuaddi zakataha, tapi dia tidak mau tunaikan zakat kambingnya. Jadi orang punya kambing itu wajib zakat. Kalau kambingnya sudah sampai 40. Cuma jangan pula sebelum masuk haulnya sampai kambing yang 40 tu kurang bantai ya sekok jadi 39, tak wajib zakat. Hindari zakat, jangan. Tujuannya untuk hindari zakat. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain, misal mau kurban misalnya kan di Idul Kurban misalnya, ada apa? Artinya ada tujuan yang baik. La yuaddi zakataha, tidak mau bayar zakatnya, tidak mau tunaikan zakatnya. Apa yang didapatkan illa butihalaha biqa'i qarqarin ka'awfarin, melainkan dibentangkan tanah yang luas untuk kambing-kambing itu sebanyak mungkin. Makanat fatata'uhu bi'adlafiha, yang kambing itu menginjaknya dengan kuku-kukunya. Kuku kambing itu tajam. Wa tantahuhu biquruniha, kemudian dia menanduk dengan tanduknya. Lah dipijak, ditanduk pula. Ini azabnya nih. Laisa fiha aqsa'u, pada hari itu tidak ada kambing yang tanduknya bengkok, lurus kalau. Bayangkanlah kalau seandainya kambing itu masih kalau masih bengkok, tanduknya masih bisa meleset. Ikut tak lurus tanduknya, tak bakal meleset. Jadi kalau nusuk tu langsung. Wala jalha, dan pada hari itu tidak ada kambing yang tak ada punya tanduk kalau.
Iko hati-hati yang punya kambing. Nah, kalau dalam masjid kok banyak punya kambing kau serak. Nah, jangan oleh. Jangan oleh kayak yang punya kambing. Sama-sama lah. Kita hati kalau kita ada punya kambing, mungkin kita punya sapi. Kalau kita ada punya sapi, mungkin punya kerbau. Nah, ada balasannya juga. Kullama madha alaihi ukhraha. Setiap kali kambing itu yang paling ujung mijaknya, selesai mijaknya, ruddan alaihi ulaha, balik lagi yang pertama itu mijaknya lagi. Nah, jadi jangan-jangan gara-gara baca hadis iko malam iko besok pagi bantai kalau kambing tu. Hatta yakumallahu baina ibadihi fi yaumin, sehingga Allah menghukum hambanya pada hari kiamat itu sama kana miqdaruhu 50 alf sanah mimma ta'udun, yang kadarnya pada hari itu 50.000 tahun menurut perhitungan kalian. Jadi sama punya hadisnya, cuma azabnya yang beda. Nah, itu kalau cerita orang yang beternak. Summa yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian baru ditunjukkan jalannya, apakah ke surga atau neraka. Kemudian para sahabat bertanya, fal khailu ya Rasulullah, lalu bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah? Karena pada saat itu juga ada kuda. Kuda ini digunakan juga untuk perang, dan kuda ini juga digunakan untuk mengangkat barang dagangan. Kuda ini juga digunakan untuk kesenangan, keindahan. Itu zaman dulu guna kuda itu. Maka kata Rasulullah, al khailu ma'qudun fi nawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu, kebaikan itu akan tetap senantiasa ada di ubun-ubun kuda itu pada hari kiamat, sampai hari kiamat. Maka kata Rasulullah, al khailu salasatun, kuda itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, li rajulin ajrun, mendapatkan atau mendatangkan pahala bagi seseorang. Yang kedua, wali rajulin sitron, menutupi kefakiran bagi seseorang. Yang ketiga, wali rajulin wizrun, yang mendatangkan dosa untuk seseorang. Jadi 3 itu 3 hal. Yang pertama mendatangkan pahala, kedua menutupi kefakiran, yang ketiga mendatangkan dosa. Apa penjelasannya? Kata Rasulullah, fa ammal lati hiya lahu ajrun, adapun kuda yang mendatangkan pahala, farrajulu yattakhidhaha fi sabilillahi wa yu'idduha lahu, seorang laki-laki yang menggunakan kudanya untuk berperang di jalan Allah atau kembali dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari perang di jalan Allah. Itu kuda yang mendatangkan pahala. Itu dulu, mungkin kini itu tidak ada lagi, susah nyarinya kalau ada. Fala tughayyibu syai'an fi butuniha illa kataballahu lahu ajra. Tidaklah sesuatu yang masuk ke dalam perut kuda itu melainkan Allah tuliskan satu pahala. Berapa ekor rumput yang masuk ke dalam perut kuda itu, apapun yang masuk itu jadi pahala, asalkan yang baik, yang baik-baik. Walau ra'aha fi marjin, kalau seseorang itu mengembalaukan kudanya di padang rumput, fama akalat min syai'in, tidaklah yang dimakan sesuatu daripada kuda itu, illa kataballahu lahu biha ajra, melainkan Allah tuliskan untuknya gara-gara kuda itu pahala. Nah, tiap yang dilakukan kuda itu pahala, makan rumput pahala, apapun yang dimakannya berpahala. Walau saqa'a min narin, kalau dia minum dari sungai, kana lahu bi kulli qatratin, maka setiap tetes yang dia minum itu tughayyibuha fi butuniha, yang masuk ke dalam perutnya, ajrun, itu juga pahala. Jadi banyak pahala itu yang dapat dari kuda. Belum kalau kita punya unta misalnya, belum kalau kita punya hewan ternak yang lain. Dan kalau kita seandainya sudah sampai nisab, kita keluarkan zakatnya, atau kita berkurban, ataukah kita mensedekahkan itu, maka lebih dari itu pahalanya. Hatta dzakara al-ajra fi abwaliha wa awrathiha, sampai Rasulullah menyebutkan pahala air kencing, pahala kotoran kuda itu.
Jadi setiap kencing kuda itu ada pahala. Setiap keluar kotoran kuda itu ada pahalanya. Bayangkan. Jangankan dia makan, keluar sampai kotoran pahala. Enaknya nyari pahala zaman kita orang. Dikit baik berbuat, pahalanya luar biasa. Walau istannat syarafa atau syarafain, kalau dia naik ke atas bukit atau dua bukit, kutiba lahu bi kulli khatwatin yakhtuha ajrun, dituliskan baginya setiap langkah kuda itu pahala. Berapa langkah naik ke bukit itu pahala. Yang kedua, wa ammal lati hiya lahu sitrun, adapun kuda yang mendatangkan yang membuat atau menutupi kefakiran seseorang, itu apa? Farrajulu yattakhidhuha takarruman wa tajammulan. Orang yang punya kuda itu gunanya untuk kesenangan dan keindahan. Tetapi apa? La yansa haqqa zuhuriha wa butuniha, tetapi dia tidak melupakan hak punggung dan hak perutnya. Hak punggungnya dibagi. Kalau membawa sesuatu itu jangan terlalu berat, tidak menyusahkan kuda. Wa butuniha, dan isi perutnya itu diperhatikan, makannya, minumnya. Itu sebenarnya hadis memang tentang kuda, tetapi seluruh hewan sebenarnya. Kalau kita memelihara sapi, memelihara kerbau dan lain sebagainya, jangan sampai kita melupakan haknya. Jangan basing bagi makan Apalagi kalau nak berdagang. Sebelum makan itu dimasukkan selang untuk ke mulut supaya kamu kena air tadi. Jangan sampai ketika motongnya itu disenterum dulu. Saya dapat cerita ada orang motongnya itu disenterum dulu palanya. Jadi dia itu belum mati, nyawanya masih ada, baru dipotong. Apa gunanya? Katanya untuk supaya darahnya itu ada banyak. Jadi karena sentrum itu adalah beku. Ini menyakiti hewan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in, bahwa kalau kita mau menyembelih itu, sembelihlah dengan cara yang bagus. Macam mana cara yang bagus itu? Tajamkan pisau dan jangan menyakiti hewan. Kemudian apa lagi? Fi usriha wa yusriha, kita tetap menunaikan haknya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Adapun wa ammal lati hiya alaihi wizrun, adapun kuda yang mendatangkan dosa, apa itu? Falladhi yattakhidhuha asharan wa bataran wa badahan wa ria'an nas. Orang yang gunakan kuda itu untuk kesombongan, orang yang gunakan kuda itu untuk berlebih-lebihan, orang yang menggunakan kuda itu untuk keangkuhan, wa ria'an nas, dan orang menggunakan kuda itu untuk pamer di hadapan manusia. Falidzalika alladhi alaihi alwizru, maka kuda seperti itu mendatangkan dosa. Lalu sahabat bertanya lagi, fal humuru ya Rasulullah, bagaimana dengan keledai wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, ma anzalallahu alayya fiha syai'an illa hadhihi al-ayat al-jami'ah al-fa'idhah. Tidaklah sesuatu yang diturunkan kepadaku melainkan ayat ini. Apa ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu sedikit saja kita beramal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia bakal tengok balasannya. Ya, kita itu jangan sampai menyepelekan kebaikan itu walau sedikit. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ini termaktub atau dikutip oleh Al-Imam Jalluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'thur, yang beliau mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 127. Apa kata beliau? Bahwa ada kisah seorang rahib dari Bani Israel
Jadi abidun min Bani Israel, ada seorang abid, seorang rahib yang ahli ibadah dari Bani Israel. Jadi ahli ibadah, lama ibadah dalam biaranya. Maka ketika itu dia ingin turun keluar maksudnya. Maka ketika dia turun membawa sepotong atau 2 potong roti supaya nanti dalam perjalanan ada bekal. Ketika dia turun bertemu dengan seorang perempuan. Ini ibadahnya luar biasa. Rahib nih, ibadahnya tak tanggung-tanggung, 60 tahun ibadah lah kowe. Ya. Umur kita mungkin siko umur kita mungkin ada yang belum sampai 60 tahun. Iko sudah 60 tahun ibadahnya luar biasa. 60 tahun ibadah. Ketika turun bertemu dengan seorang perempuan kemudian bercakap. Setelah bercakap na'udzubillah, ini rahib ini dalam hadis ini dikisahkan rahib ini malah bersetubuh dengan perempuan ini. Ketika dia bersetubuh, setelah selesai itu dia pun menyesali perbuatannya. Akhirnya apa? Ketika dia menyesal, maka dia kembali turun lagi. Di pertengahan perjalanan bertemu dengan seorang pengemis, minta-minta. Karena dia tidak mikirkan lagi roti iko tadi, akhirnya roti iko tadi dibagikan kepada pengemis itu. Setelah itu dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, maka ditimbanglah amal 60 tahun itu. Amal 60 tahun ditimbang. Ternyata setelah ditimbang amal 60 tahun itu, ibadah 60 tahun itu tidak bisa mengalahkan zina 1 kali dengan perempuan itu. Ternyata beratlah dosa zinanya itu dibandingkan ibadahnya 60 tahun. Jadi maknanya apa? Kita yang sudah ibadah lama ini, maka pesan Al-Quran, la tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap diri kamu itu suci, banyak pahala, belum tentu itu bisa masukkan ke dalam surga. Ditimbang berat dosa zina 1 kali itu dari ibadah, pahala 60 tahun, ibadah 60 tahun yang dia kerjakan. Maka seketika itulah ditimbanglah roti sekok atau 2 yang diberikan kepada pengemis itu, maka beratlah timbangan amal kebaikannya gara-gara roti itu yang menyelamatkan. Akhirnya apa? Rahib ini diselamatkan oleh roti itu. Apa maknanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat amal, yang berbuat kebaikan walaupun kecil sebesar biji sawi itu pasti dapat balasannya. Contohnya apa? Sepotong roti itulah yang menolong seorang rahib itu. Jadi surga itu bukan karena amal kita. Maka kata Rasulullah, la yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Kamu itu masuk surga bukan karena amalmu. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau tidak masuk surga karena amal? Wahai Rasulullah, wala ana, aku juga tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepadaku. Gara-gara rahmat itulah kita bisa masuk surga. Kalau bukan karena rahmat itu, tidak bisa kita masuk surga. Dan gara-gara rahmat itulah harimau itu, singo itu ganas kalau ketemu dengan manusia terkam, tapi tidak dengan anaknya. Belum ada singo nerkam anaknya, makan anaknya. Artinya apa? Itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai remehkan sekecil apapun perbuatan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal jelek walaupun sebesar biji sawi, syarran yarah, maka dia dapat juga nengok balasannya. Artinya jangan sampai meremehkan sekecil-kecil apapun dosa. Nah, itu hadis yang pertama. Nah, baru sekok hadis itu bahasnya. Yang kedua, rawahu Syaikhan an Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, siapa yang Allah berikan kepadanya harta, falam yuaddi zakatahu, tidak menunaikan zakatnya, mutila lahu yaumal qiyamati syuja'an aqra,
maka hartanya nanti pada hari kiamat diserupakan dengan suja'. Suja' itu ular. Az-zakaru minal hayyat, ular jantan. Jadi ular itu ada jantan, ada betina. Harta itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya, maka harta itu nanti akan menjadi ular. Aqra. Apa itu aqra? Alladzi dhahaba sya'rahu min kathratis sam. Aqra itu yang tak punya rambut. Artinya harta itu jadi ular yang tak punya rambut. Artinya ularnya botak. Yang tak punya rambut itu botak, tidak? Lahu zabibatani. Apa zabibatani itu? Naqtatani saudawani fawqa ainihi. Ada dua titik hitam di atas dua matanya. Nah, di siku ada titik hitam di ular itu. Apa gunanya ular itu? Yutawwituhu yaumal qiyamah, yang melilit leher orang yang tidak mau bayar zakat itu pada hari kiamat. Apa lagi? Thumma ya'khudhu bilihzimatayhi, kemudian menggigit rahang, kedua rahang orang yang tidak mau bayar zakat. Thumma yaqulu, kemudian harta itu berkata, ana kanzuka, akulah simpananmu, wa ana maluka, dan akulah hartamu. Itu besok tuh pada hari kiamat, kalau kita punya harta sudah sampai nisabnya, tidak mau bayar zakat, maka harta itu berubah jadi ular jantan yang botak, yang ada hitam, dua titik hitam di kepalanya. Kemudian dia berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Thumma tala hadhil ayat, kemudian Rasulullah membacakan ayat, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu ayat yang menerangkan tentang bahwa orang yang menahan hartanya itu nanti pada hari kiamat, harta itulah yang akan dikalungkan ke lehernya karena kebakhilan daripada harta yang dia punya. Nah, ini berbahaya. Hadis yang ketiga. Kita sampai jam lewat 25 ya. Hadis yang ketiga. Riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, wahai orang muhajirin, khisalun khamsun, ada 5 hal ini betulitum bihin, yang 5 hal itu menjadi fitnah bagi kamu, wa nazalna bikum, yang 5 hal itu turun kepada kamu, a'udzubillahi an tudrikuhun, aku berlindung kepada Allah supaya kalian itu tidak terkena 5 hal itu. Apa itu? Yang pertama, kata Rasulullah, lam tadhharil fahishah fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-awja' allati lam takun fi aslabihim. Tidaklah nyata zina, tidaklah nyata perbuatan zina itu pada suatu kaum yang dilakukan zina itu secara terang-terangan, illa fasyafihimul auja', melainkan Allah kirimkan kepada mereka penyakit-penyakit allati lam takun fi aslafihim, yang penyakit itu belum ada sebelumnya. Hati-hati, penyakit corona, wabah penyakit corona yang terjadi pada saat ini bisa jadi karena maraknya zina sampai sekarang. Karena corona ini menurut pakar mengatakan bahwa penyakit ini belum ada sebelumnya dan sampai sekarang belum ditemui obatnya. Sudah berapa kali kita diterpa wabah penyakit yang luar biasa. Dulu ada penyakit namanya kolera. Dan dulu juga ada namanya virus Marseille. Dan sebelumnya juga ada namanya penyakit, dan zaman Nabi juga, zaman para sahabat juga ada namanya penyakit ta'un yang susah diobati. Hati-hati, kalau sekarang penyakit itu ada di negeri kita, di dunia ini, mungkin bisa jadi itu karena zina sudah merajalela. Itu bahayanya.
Mudah-mudahan kampung kita, khususnya Provinsi Jambi ini, terhindar dari segala mara bahaya dan malapetaka dan penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Yang kedua, walam yunqisul mikyal wal mizan. Tidaklah orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nah wa jawris sultan. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefakiran, wa shiddatil mu'nah, krisis ekonomi, wa jawris sultan, kezaliman penguasa. Orang yang mengurangi takaran, atau dia sekilo itu 10 mato jadi 9 mato, jadi 8 mato dan seterusnya kurang, niscaya Allah akan menjadikan dirinya kefakiran. Nah, ini yang hobi nimbang-nimbang, hati-hati, karena bahaya timbangan itu sangat luar biasa. Kita tidak menyinggung siapapun, tapi inilah adanya, karena ini hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan heran hidup susah terus. Kita jangan heran krisis ekonomi terus. Kita jangan heran ketika kita mau makan susah, mau cari rezeki susah. Mungkin bisa jadi kita pernah mengurangi takaran. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim. Tidaklah orang yang menahan zakat hartanya, illa muni'ul qatra minas sama. Melainkan juga Allah akan tahan air hujan turun ke bumi. Hati-hati, mungkin sudah kita bahas berapa banyak gitu ini, berapa kali gitu ini tidak turun hujan. Nah, beberapa tahun yang lalu sempat kemarau, dan 2 tahun atau berapa tahun yang lalu juga kita sempat kemarau, dan tak lama-lama kemarin juga kita ada kekeringan dan kemarau. Tidak diturunkan hujan oleh Allah. Mungkin bisa jadi banyak orang yang punya harta tapi tidak mau air zakat. Walaulal bahaim, kalau bukan, kata Rasulullah, kalau bukan karena hewan ternak, lam yumtaru, maka Allah tidak akan menurunkan hujannya. Gara-gara hewan ternak itulah, nak minum dan lain sebagainya, Allah turunkan hujan. Ini. Maka jangan pelit kita mengeluarkan harta. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih. Tidaklah orang yang tidak menunaikan janji dengan Allah dan janji dengan Rasulnya, illa sullitu alaihim aduwwun min ghairihim fayakhudhu ba'dha ma fi aydihim, melainkan dia dikuasai oleh musuh-musuhnya dan musuh-musuhnya itu merampas apa yang ada di tangannya. Yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan tidaklah para pemimpin yang tidak berhukum kepada kitab Allah, yang tidak berhukum kepada Al-Quran, yang tidak berhukum kepada sunnah Rasulullah, apa itu? Illa ju'ila ba'suhum bainahum, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan peperangan di antara mereka. Kalau ada perang terjadi, perang saudara, di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi pertikaian, mungkin bisa jadi itu karena tidak menerapkan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan tidak mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ada? Terakhir, ini ada kisah terakhir. Ada orang, kita tutup kitabnya. Ada orang miskin, samping rumahnya ada orang kaya yang sombong, pelitnya luar biasa. Jadi kalau masak makanan tuh dikipasnya ke rumah orang miskin, itu dikipasnya supaya orang miskin itu nyumbang makanannya. Sehingga apa? Sehingga pada suatu ketika orang miskin ini pengen ngadukan sedekah tapi tidak ada duit. Nak ngajak orang sekeliling rumah itu tidak ada bisa buat makanan yang banyak. Akhirnya apa? Dia ajaklah pengemis di pasar itu, diambilnya seorang pengemis. Engkau aku bawa ke rumahku, aku mau bersedekah. Dibawalah, diajaknya makan. Cuman lauknya ini sambal tu lah, tidak ada apa-apa.
nasi sambal makan. Karena pengemis ini kan lapar. Saking lapar tuh banyak makan sambal. Jadi banyak makan sambal itu. Kemudian malamnya sakit perut. Sebelum nak tidur tuh sakit perut. Cuma nasib kata orang miskin kata, sudahlah kau tidur dalam kamar be. Aku tidur di luar. Ketika tutup pintu, itu pintunya dari luar bukan dari dalam. Itu kamarnya. Ketika nutup pintu, tanpa sengaja pintu itu terkunci. Terkunci dari luar. Otomatis orang pengemis yang ada di dalam kok tidak bisa keluar kalau tidak dibuka dari luar. Tertidur. Ketika tidur itulah orang pengemis ini sakit perut. Macam mana caranya nak keluar sedangkan pintu dikunci. Akhirnya kan tidak tahan lagi, mohon maaf, buang di kamar dulu lah. Cuma karena takut dimarahi oleh tuan rumah, dia diam-diam be. Singkat cerita, pengemis itu balik. Ketika balik, orang miskin ini bersih-bersih dalam kamarnya karena ada tamu yang tidur di kamarnya ini. Ketika bersih-bersih, kotoran itu jadi emas. Ikut cerita ada dari guru saya juga cerita ini. Jadi emas. Ikut juga jadi emas itulah. Akhirnya dia jual emas itu jadi kayu. Ketika kayu, orang kayu sebelah rumah itu nanya, ngapo kau kecepat yang kayu mendadak ya? Diceritakanlah kisahnya. Bahwa dia ngundang pengemis, makan lauk sambal dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk dalam kamar, dia tak tahan lagi, rupanya dia dalam itulah mengeluarkannya. Akhirnya itu jadi emas. Cuman pengemis kau ini niatnya ikhlas, lillahi ta'ala, sedekah. Kata orang kayu, kalau macam tu je lah, aku nak coba juga lah. Dia ambil ini, carinya pengemis paling susah nih hidupnya. Itu pengemisnya. Karena jangan salah, pengemis itu ada juga yang punya mobil. Jadi pengemis yang paling susah bawa. Karena niat awalnya itu dia dapat emas. Dibagi makan banyak. Makanlah tu dia. Apapun makannya segala sambal. Ayam sambal, ikan sambal, daging sambal, pokoknya sambal. Supaya sakit perut. Setelah makan dipersilahkan, silakan kau tidur dalam kamar itu paling eloknya kamar itu. Ber-AC. Sudah itu apa? Kasurnya empuk. Ada kamar ada apa namanya? Ada TV dan lain sebagainya lengkap di dalam itu. Sengaja kunci pintu dari luar. Akhirnya terjadilah sama dengan yang terjadi dengan orang miskin itu tadi. Di dalam itulah keluarnya. Setelah balik disalami pakai amplop pula. Terima kasih nian. Lah balik orang miskin tu dak kabar dia buka pintu kamar tu. Setelah dibuka ternyata jadi emas. Emasnya bukan emas asli, tetapi emasnya emas yang hanyut di mengutuk bini. Ngapolah kau bang ngundang orang macam kau. Sego mosinya. Ngapo? Karena mohon maaf, kalau orang yang baru sudah makan sambal itu pikirkanlah dewek macam mana keluarnya. Ini kisah. Artinya apa? Artinya jangan pelit dan jangan gara-gara kepingin sesuatu yang berlebih sehingga kita melakukan sesuatu kebaikan. Maka segala sesuatu itu niatkanlah lillahi ta'ala. Puasa kita lillahi ta'ala, salat kita lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat lillahi ta'ala. Ada pertanyaan? Tak ada? Tak ada ya? Nah, masuk waktu kita. Kalau nak nanya amalan apa yang dilakukan orang miskin tadi, saya tak ada pahamnya. Kalau nak lakukan di rumah dewek boleh, silakan lakukan kan. Tapi kaget kalau ada masalah jangan salahkan ke saya. Wallahu a'lam bishawab.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجميع جيراننا ومن أحبنا التوبة والإنابة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وبط وعافية وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداء وطول العمر في صحة وعافية مع كمال المتابعة للنبي ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قاصر يكون لنا وله معونا على منهج الرشاد بفضل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبفضل من صام ومن حج ومن سجد اللهم يسر لنا وإياهم زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمدنا بأمداد الأنبياء والأولياء والشر في زمرتهم وارزقنا محبتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.